Selamat datang di channel komunitas anak kampung Tobelo. Tamang-tamang jangan lupa like, komen, subscribe. Toki de loncengnya. Jangan lupa Selamat sore teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ita Patras dari komunitas anak kampung Tobelo. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar membuat panada yang khasnya orang Tobelo. Biasanya panada itu isinya adalah ikan dengan mihun, tetapi saya membuat kali ini dengan isian pepaya dengan ikan. Mungkin teman-teman yang lain yang belum tahu bagaimana cara membuatnya, teman-teman bisa menyaksikan di video ini. Terima kasih. Yang paling pertama adalah teman-teman harus menyiapkan bahan baku. Salah satunya adalah untuk isiannya yaitu pepaya. Kita pergi ke pasar dan beli, tapi kalau ada di belakang rumah di pohon kita bisa panjat. Itu adalah onal yang lagi panjat pohon pepaya di belakang rumah. Kita harus ambil pepaya yang masih muda. Tidak boleh pepaya yang sudah mengkal atau agak merah. Yang agak merah tidak bisa, atau yang sudah masak tidak boleh. Dia harus yang muda. Yang masih terlalu tinggi. Kalian pertiga. Turun. Iya, jadi supaya lebih menghemat, teman-teman bisa ambil di belakang rumah. Itu ada Sami, Onal, dan Amal yang sedang mengambil pepaya. Teman-teman, pepayanya itu diparut seperti ini. Parut pakai alat seperti ini sehingga bentuknya jadi seperti ini. Suwir-suwir ikan seperti ini menjadi kecil. Bisa ikan apa saja, terserah teman-teman. Terus tiriskan pepayanya seperti ini. Ya, hari ini kami membuat 4 cupa terigu untuk adonan rotinya. 4 cupa terigu. Cupa itu adalah ukuran kaleng susu. 1 kaleng susu itu 1 cupa. Jadi hari ini 4 cupa ditambah dengan gula sekitar 2 atau 3 sendok, terserah tergantung selera. Mungkin ada yang tidak mau banyak-banyak, juga bisa dikurangi 1 atau 2. Terus mentega 1 sendok atau 1 sendok setengah. Bisa ditambah juga dengan santan kelapa secukupnya, tapi hari ini saya pakai air biasa. Pastikan tangan sudah dicuci ya, untuk dicampur-campur. Orang Tobelo bilang tong ojo pa dia. Saya lupa ya bahasa Indonesia bilang apa ya. Kita campur-campur adonannya sampai kalis. Tong ojo pa dia sampai dia tercampur jadi adonan roti yang bagus. Ya, campurkan terus sambil diremas-remas. Jangan lupa ragi 1/4 sendok saja karena ini adonan terlalu banyak. Jadi ojo terus adonannya. Biasa kami kalau banyak sekali kami pakai mesin, tapi karena ini hanya 4 cupa jadi pakai tangan saja ya. Sampai dia tercampur benar-benar. Sampai nanti dia jadi kalis. Kalis itu apa ya? Dia halus, halus jadi satu, halus, kemudian biarkan dia mengembang. Dia naik, orang Tobelo bilang sampai dia naik. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, orang tunggu sekitar 15 menit, kemudian dia mengembang atau dia naik, baru orang mulai bikin tahap selanjutnya. Bumbu tumisannya tuh adalah
bawang putih, bawang merah, jahe, dan cabai merah, cabai rawit sedikit saja. Kemudian yang paling pertama, setelah bumbunya masak, teman-teman tinggal taruh ikan yang sudah disuir-suir tadi. Kita masak di api, kita sudah tidak masak di kompor lagi karena minyak tanah, supaya kita bisa hemat. Banyak sekali kayu bakar di sekeliling rumah kami, sehingga kami lebih baik memilih untuk masak di kayu api saja, karena kita harus menghemat di suasana yang seperti ini, seperti sekarang, di mana wabah corona sangat membuat kehidupan kita menjadi agak sulit dari sebelumnya, sehingga kita harus menghemat, karena kami juga bukan orang, kami menggantungkan kehidupan kami, perekonomian kami dengan jualan sehari-hari, sehingga kondisi ini kami harus mengantisipasinya dengan lebih menghemat, mengingat juga ada anak yang kuliah di Jakarta, di Jogja, sehingga harus benar-benar hemat. Kalau sudah masak, sudah masukin ikannya, sekarang kita masukin pepayanya. Kita masukin pepaya seperti ini. Pepaya kita campur-campur, teman-teman. Nanti untuk rasa garam itu teman-teman bisa sesuai selera ya. Ya, kita campur, biarkan tercampur benar-benar rata. Kalau kami suka agak pedas, ini kami juga jual lewat Facebook dan juga dititipkan di beberapa kios yang ada di sekitaran rumah kami. Dimasak, teman-teman masak dengan sampai jangan sampai lembek ya pepayanya. Pepaya yang masih agak keras itu lebih enak, justru nanti kalau saat digoreng pun dia mengalami proses dimasak kembali toh, kalau sama-sama dengan sudah jadi panada itu. Nanti kalau pas digoreng sudah diisi di dalam adonan roti itu kan, adonan panada itu kalau orang goreng dia justru kembali mengalami proses dimasak kembali toh, jadi jangan terlalu lembek, supaya saat nanti setelah digoreng dan jadi panada itu dia masih terasa segar, renyah, bukan renyah, renyah maksudnya dia jadi dia tidak lembek, tara lombok, padede orang Tobelo bilang. Ya, tunggu sebentar, rasa garamnya menurut selera masing-masing, jangan asin-asin sekali karena nanti dia orang kena penyakit darah tinggi, bahaya lagi. Jadi sesuai selera, tapi juga harus diingat DP rasa di dalam juga harus sedikit, jangan terlalu tawar juga, supaya nanti pas kita makan dengan adonan panadanya, adonan rotinya itu dia masih tetap terasa tidak asin-asin sekali, tapi masih tetap terasa enak rasanya, kombinasinya tuh pas. Setelah 15 menit kita lihat adonannya sudah mengembang atau naik. Kemudian kita bentuk seperti ini. Kita bentuk seperti ini dan kita biarkan lagi, tidak usah terlalu lama, 5 menit, sekitar 5 menit. Kemudian kita mulai mengisi. Ya, jadi kemudian cara mengisi isian pepaya dan ikan tadi adalah seperti ini. Kita kasih tipis dulu, kita pipihkan. Kita pipihkan dan kita isi
Kita isi pepaya tadi seperti ini. Kita harus pastikan tangan-tangan kita bersih, sudah dicuci bersih, kuku-kuku tidak ada yang panjang ya teman-teman, supaya kue kita ini benar-benar, panada kita ini benar-benar bersih. Dan kita taruh seperti ini. Ya. Ya teman-teman, kita harus setelah kita bikin seperti ini, isi semua panadanya, dan kita biarkan di kita sudah taruh di tempatnya, kita atur dan biarkan dia mengembang dulu. Jangan langsung goreng. Habis isiannya tidak bisa langsung goreng, tapi harus dibiarkan beberapa waktu, beberapa menit, dan kita memastikan bahwa itu sudah mengembang seperti ini. Dia permukaan panadanya tuh sudah licin. Nah, itu tandanya sudah mengembang, sonai. Jadi kita siap untuk goreng. Panaskan minyak. Kita memanaskan minyak. Tapi di saat kita mengisi panada itu, kita harus waktu kita taruh panada di dalam minyak, jangan terlalu panas minyaknya supaya panadanya masih bisa mengembang perlahan-lahan. Nah, dari seperti ini kita harus bentuk si pinggirannya. Saya tidak tahu pakai bahasa Indonesia itu kalau kita bikin pinggirannya tuh pakai bahasa Indonesia apa. Orang Tobelo bilang kita cubi DP pinggir. Nanti teman-teman saksikan sendiri bagaimana adalah cara membuat pinggiran dari panada. Seperti ini teman-teman. Dan kita taruh di dalam balanga di mana minyaknya sudah panas. Tapi jangan terlalu panas ya teman-teman, supaya dia bisa masak sampai di dalam. Panada tuh enak. Nonton torang pe video jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Nyam nyam. Enak.